Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi Nyi Roro Kidul naik haji ke Mekah. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitul Makkah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun tak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagian masyarakat sebagai penguasa Pantai Selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaan itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangat panas. Selanjutnya, para lembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut Nyi Roro Kidul. Lantas benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan berhaji? Berikut ini cerita Nyi Roro Kidul yang pernah terlihat naik haji ke Baitul Makkah. Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Haja Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Sirsin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar Shah diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berjilbab. Paginya, Nyi Roro Kidul ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Namun kala itu Sultan Muzaffar Shah belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul karena sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar haja ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Diyakini menutup auratnya termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Setelah pulang haji, Nyi Roro Kidul memiliki nama baru, yaitu Haja Siti Syarifah. Ada cerita menjengkelkan soal Nyi Roro Kidul. Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji. Diyakini dipanggil Haja Siti Syarifah. Ceritanya begini, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Sirsin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar Shah diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan berjilbab. Perginya Nyi Roro Kidul ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia.
Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji, kata Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sayangnya, hingga kini Sultan Musia Persya belum bisa diwawancarai soal kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat berhaji. Saya sedang sakit, hubungi saya lagi nanti, ujarnya. Berita soal Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritualitas Jawa. Cerita Habib Sirsin dari Raja Ternate itu dibenarkan seorang spiritualis Jawa, rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang, dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya Sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar Hajah Siti Syarifah. Gelar hajinya Hajah Siti Syarifah, ujar Bambang. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji, rupanya diyakini oleh orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti itu, mempercayai jika ingin menghadap Sang Ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam atau yang beda saat ini. Kalau dulu hanya pakai kemben atau kebaya, ini mereka pakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab, tutur Bambang. Bahkan Sang Ratu dalam perwujudannya sudah tak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Diyakini menutup semua auratnya, termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Pati dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembu Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda, dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua atau sakit. Sementara dalam bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang fotografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit.